Baiklah, adapun susunan acara kegiatan kelas berbagi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten 25 Januari 2023. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara. 4. Penyampaian materi. 5. Doa. 6. Penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Pada yang terhormat Bapak Dr. Soher Hamidi di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif CGP Angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana di siang hari ini kita masih diberinya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan guru penggerak ini kegiatan yang panjang. Kenapa panjang? Menurut hemat saya, membuat semacam hal yang baru menjadi kebiasaan, maka membutuhkan waktu yang lama. Karena
dalam rangka membiasakan sesuatu yang baru itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kegiatan penggerak memerlukan waktu yang lama. Dan kemudian harapannya apa? Dalam rangkaian kegiatan guru penggerak tentunya di balik kegiatan itu ada harapan yang mana guru-guru penggerak atau calon guru penggerak ini memberikan dampak positif berkaitan dengan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Hal-hal positif yang diharapkan muncul adalah pembiasaan-pembiasaan yang baru, yang positif, yang berdampak langsung bagi para pendidik itu sendiri maupun bagi para peserta didik, sehingga kegiatan CGP ini bisa memenuhi hasil yang diharapkan oleh stakeholder yang memiliki rencana dan program kegiatan ini. Dengan kegiatan guru penggerak ini tentunya selain membiasakan sesuatu dan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang lebih inovasi, inovatif, kemudian diharapkan juga memberikan pembiasan tidak hanya kepada guru penggerak yang bersangkutan atau CGP yang bersangkutan, tetapi pembiasan kepada Bapak Ibu guru di dalam satuan-satuan pendidikan di mana para CGP-nya ada di situ. Nah, tentunya kegiatan CGP ini tidak hanya berhenti saat menjalani proses calon guru penggerak saja. Tentunya diharapkan nanti setelah selesainya kegiatan CGP ini, maka statusnya akan menjadi guru penggerak, maka dia harus diharapkan harus mampu memberikan akses dampak positif bagi rekan-rekan di lingkungannya berkaitan dengan tugas dan kinerja selaku pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk itu saya mensupport kegiatan guru penggerak ini atau kegiatan calon guru penggerak ini, dan kami juga banyak berharap secara intern untuk SMA Negeri 1 Indralaya Utara tentunya dengan kehadiran CGP maupun yang Porna CGP berarti sudah guru penggerak ada 3, itu nanti semakin banyak yang telah melakukan dan mengikuti kegiatan ini, maka akan memberi dampak yang cukup signifikan di dalam lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud seiring perjalanan waktu. Dan kemudian yang secara khusus kepada Ibu CGP, ikutilah rangkaian kegiatan calon guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kan mendapatkan hasil yang maksimal, tidak hanya kepada CGP yang bersangkutan, tapi bisa dirasakan oleh rekan-rekan yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Tentunya dengan pertemuan-pertemuan yang seperti ini, bagi rekan-rekan yang belum punya kesempatan untuk menjadi CGP nantinya punya gambaran dan punya motivasi, keinginan untuk menjadi bagian dari calon guru penggerak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan penyampaian sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Dan selanjutnya kita dengarkan atau kita simak penyampaian materi oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Desa Suryani dan Miss Atin Darmayanti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka penyampaian budaya positif, yang kelas berbagi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir.
jadi untuk hari ini kita akan mulai dengan sesi berbagi modul 1.4 budaya positif. Saya izin untuk berdiri ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari kita mulai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita memahami kalau murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, sehingga pendidikan itu harus berpihak pada guru dan berpihak pada murid. Dan tugas guru lah adalah untuk menebalkan potensi-potensi baik pada murid tersebut. Dan juga bisa diibaratkan guru itu seperti petani, sekolah itu ibarat tanah, dan murid sebagai benihnya. Jadi dengan kata lain, petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya, memberinya pupuk, menjaga tanaman itu untuk tidak terkena hama dan sebagainya. Jadi tugas guru diibaratkan sebagai petani dalam filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Lagi? Ya. Oke. Ya, jadi di sini ya tadi dijelaskan tentang peranan pendidikan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang ada 6 hal. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol, lalu nanti yang kedua arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, untuk konsep 4 dan 4, 5, 6 nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Meisya. 1, 2, 3 akan saya paparkan selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, saya bisa minta tolong 2 orang untuk maju ke depan. 2 orang untuk maju ke depan. Ya, mungkin Husnul boleh? Ya, Husnul sama Dana. Oke, silakan. Coba ada mic boleh? Nyanyi. Duet. Ya. Oke. Sekarang kita akan coba tentang posisi kontrol ya. Siapa nih yang mau menuliskan kata-kata tertentu atau apalah benda berharga bagi kamu? Tulis salah satu. Ya silakan Husnul. Terserah. Jangan dikasih tahu sama Danang. Terserah. Benda yang berharga menurut Husnul. Oke, simpen. Sekarang pegang. Oke. Danang nggak usah. Oke, sekarang tugas Danang. Silakan ambil mic-nya Danang. Ya. Oke, silakan Danang meminta Husnul untuk memberitahu apa sih benda yang di dalam tangannya Husnul tersebut. Kata apa ditulis oleh Husnul? Oke, jadi silakan. Boleh merayu, boleh memarahi. Pokoknya harus dapat kata-kata merayu. Ibu Husnul. Agak kurus saya. Iya. Baru lihat deh. Mau minum? Apa isi suratnya? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Bahwa aku
aku tengok suratnya Surat apa nak jingok? yang dipegang. Iya. Kertas ini. Kan surat. Tulisannya. Ya, lo. Tebak lah yang apa isi? Tidak tahu, kalau tahu aku jawab. Rayu lah, rayu. Kasih clue. Cluenya apa? Empat huruf. Waduh, banyak waduh. Awal hurufnya apa? Aku kasih yang terakhirnya weh. Ya. Huruf yang terakhir. U. Buku. Kamu apa buku? Kamu apa buku? Kamu nanya. Ayo apa? Apa Bosman? Ya. Buku. Baju. Dari rayu dimarah, boleh jadi dimarahin. Pokoknya harus dapat. Pokoknya harus dapat. Apa kan? Ini nangis dulu. Apa Bosman? Apa? Apa? Agresif nih anak nih. Zaman nu bisa din. Udah, belum. Ayolah, apa? Coba kasih ya nih, kasih tahu. Nah, Ilmu. Oke, terima kasih Husnul Danang. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan ini ya, perubahan paradigma. Kira-kira dari dua tadi, siapa sih yang memegang posisi kontrol? Husnul atau Danang? Bapak Ibu? Husnul, kenapa Husnul? Iya, karena jadi seperti apapun seseorang memperlakukan kita, selama kita yang mengontrol diri kita, ya tetap kita yang menang kayak gitu ya. Jadi walaupun berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Danang untuk membujuk, merayu, tapi Husnul di awal tidak memberikan kesempatan dirinya dipaksa untuk memberitahu apa isi dari tulisannya. Tapi di akhirnya Husnul juga ya dulu ya. Jadi tapi tetap itu pun sebenarnya posisi kontrolnya tetap pada Husnul. Dia walaupun Danang memaksa, ketika Husnul tidak mau memberikan posisi kontrolnya diambil oleh Danang, ya tetap dipertahankan. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi selama ini ada beberapa ilusi ya. Selama ini kita merasa guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya ilusi ini adalah karena kita karena siswa itu, murid itu membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kadang-kadang sebagai ilusi juga, tapi sebenarnya ini malah menyebabkan kepribadian yang gagal, ya, karena siswa merasa dia selalu salah kayak itu. Jadi bukannya karakternya yang baik, yang tumbuh, malah nantinya ada kepribadian yang gagal istrinya nanti. Dan selanjutnya ada ilusi bahwa semua penonton positif, efektif, dan bermanfaat. Iya, di salah satu waktu mungkin bujukan, rayuan itu bisa bermanfaat. Tapi kalau bujukan dan rayuan itu dilakukan terus-menerus, mungkin tidak lagi efektif untuk mengontrol seseorang ya. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini juga kadang-kadang kita merasa karena kita lebih dewasa daripada murid, maka kita memiliki hak untuk memaksa mereka melakukan apa yang kita mau. Oke, itu perubahan paradigma teori kontrol. Oke, jadi dari sini juga bisa kita lihat, bisakah kita mengontrol seseorang?
Ya, jadi sebenarnya tidak bisa kita mengontrol seseorang selama orang tersebut tidak mengizinkannya, ya. Jadi harus di situ disebutkan semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, dan yang mengontrol diri kita ya kita sendiri, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain juga, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa memaksa orang lain selama orang tersebut tidak mengizinkannya. Maka harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan berpikir menang-menang. Jadi ada win-win solution kayak gitu. Jadi seseorang merelakan untuk dirinya dikontrol selama dia merasa menang-menang. Oke, selanjutnya kita akan lihat makna disiplin. Oke, selama ini kalau mendengar kata disiplin selalu kaitannya dengan hukuman, ya, hukuman. Padahal sebenarnya disiplin di sini artinya adalah belajar, ya. Jadi di sini disiplin itu membuat orang menggali potensinya, lalu dia menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargainya. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kalau mendengar kata disiplin tuh kita langsung mikirnya suatu hal yang tidak nyaman, suatu hal yang tidak enak kayak gitu kalau terdengar kata disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan untuk belajar. Oke, selanjutnya next slide. Ya, kita lanjut ke teori motivasi. Jadi sebenarnya ada 3 motivasi yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama itu seseorang melakukan sesuatu karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Ya, misalnya seseorang anak melakukan sesuatu perbuatan karena dia tidak mau dihukum. Misalnya perbuatan karena dia ingin mendapat pujian dari orang lain. Ya, karena dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan ini juga masuk motivasi eksternal. Jadi kalau tadi misalnya si anak pergi datang ke sekolah itu karena ingin dipuji oleh gurunya. Ya, kalau tadi yang pertama mungkin takut kena hukuman kalau datang terlambat. Yang kedua dia ingin mendapat pujian, misalnya sebagai anak yang rajin dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Lalu bagaimanakah sebaiknya supaya budaya positif, budaya disiplin itu bisa diterapkan di sekolah? Ya, yang itu yang sebenarnya kita butuh kemampuan. Jadi sebaiknya untuk membuat disiplin, motivasi internal itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan dan kita menghargai apa yang akan kita lakukan dengan nilai-nilai kebajikannya. Oke. Ya, jadi ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap. Ya, cakap. Jadi dia bisa memerintah diri sendiri. Makanya tadi disebut motivasi internal. Jadi kita bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri dan bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Oke, jadi untuk menciptakan budaya positif itu kita harus menciptakan dulu lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif itu akan membuat seorang anak merasa merdeka untuk belajar, ya. Jadi ada lingkungan positif. Nah, lebih kecil lagi, dalam lingkungan yang lebih kecil lagi, mungkin kita bisa membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita bisa bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas, apa yang akan kita yakini di kelas kita tersebut. Dan mungkin lebih kecil lagi dari keyakinan kelas ada peraturan-peraturan kelas. Mungkin selama ini kita sudah pernah ya membuat peraturan kelas. Biasanya di awal-awal semester apa yang harus dilakukan siswa di dalam kelas kayak gitu. Itu adalah sebuah peraturan kelas. Dan ketika peraturan tersebut kita implementasikan lebih lanjut, dia bisa menjadi keyakinan kelas kita tersebut. Okay. Ya, jadi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini dibutuhkan untuk membuat motivasi, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Ya, jadi karena dalam motivasi intrinsik itu setiap murid memiliki keyakinan-keyakinan, ada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua orang bahwa itu adalah suatu kebenaran. Oke,
Oke, ini beberapa contoh kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan sekolah dan sebagainya. Ini contoh kesepakatan kelas yang bisa kita buat dengan siswa di kelas. Oke, ini juga beberapa cara untuk menyusun keyakinan kelas ya. Jadi ada beberapa format di situ pakai tabel T, tabel Y. Jadi kita lihat di situ norma apa yang kita munculkan, lalu bagaimana usaha yang kita lakukan. Oke, kita akan lihat di sini ada beberapa keyakinan kelas ya, nilai kebajikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau misalnya ada kata selalu kembalikan buku ke tempatnya, apakah itu termasuk keyakinan atau nilai kebajikan? Apakah itu masuk ke ada peraturannya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya? Menurut Bapak Ibu, apakah ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju ketika kita selalu kembalikan buku ke tempatnya? Nilai kebajikannya apa? Disiplin, tanggung jawab mungkin ya. Oke, tanggung jawab. Oke, kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya apa? Nilai-nilainya cinta damai. Cinta damai bisa? Toleransi. Oke. Lalu yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, disiplin, tepat waktu ya. Oke, nilai-nilainya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, cinta damai, kayak gitu ya. Oke, nilai-nilainya ya. Dilarang menggunakan narkoba. Sehat, oke, menjaga kesehatan ya, bisa ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran, antri. Oke, disiplin. Oke. Dan gunakan masker misalnya. Ya, sehat ya. Lalu jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai apa tuh yang kita kembangkan? Tertib, ya bisa tertib ya. Oke, jadi ini beberapa nilai yang bisa kita masukkan ke dalam peraturan-peraturan kelas. Oke, ya ini contohnya ya. Jadi tadi tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, ya ini beberapa nilai, kesehatan dan sebagainya. Beberapa nilai yang kita yakini bisa digunakan dalam pembuatan peraturan kelas. Oke, sekarang kita akan lihat kehukuman atau sanksi konsekuensi ya. Jadi ada beberapa tindakan. Menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau sanksi? Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam di buku kalimat saya akan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman. Ada Pak Bibi? Hukuman, soalnya sepertinya itu tidak ada konsekuensinya ya, dari terlambat datang jadi dibuat mencatat 100 kali. Ini hukuman. Terima kasih Bu Pipi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi atau konsekuen, karena kan kita biasanya kalau di kelas itu sudah buat kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas, jadi biasanya mereka sudah buat kalau bisa terlambat masih ada konsekuensinya. Maksud saya kalau dari biasanya basket berarti olahraga ya, jadi kalau dia cuma sekedar lari keliling 2 lapangan basket masih bisa ya, daripada disuruh push up 100 kali. Terima kasih Bu Pipi. Jadi kalau yang pertama tadi adalah hukuman ya, karena tidak ada perjanjian sebelumnya mungkin ya, tidak ada hubungannya siswa terlambat dengan menulis 100 kali. Tapi kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini bisa menjadi konsekuensi karena mungkin di sebelum itu sudah ada kesepakatan di kelas ya. Kalau siswa yang terlambat, apalagi kalau dalam pelajaran olahraga misalnya ya, 2 kali lapangan basket masih bisa ditolerir. Ya. Oke, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Push up karena tidak memakai masker, hukuman atau konsekuensi?
Hukuman, oke, hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Coba dijelaskan dulu hukuman apa, beda hukuman dengan sanksi. Kalau menurut saya, kalau kita jawab tadi kira-kira apa beda hukuman dengan konsekuensi? Sanksi. Misalkan dengan sanksi, hukuman dengan sanksi Pak? Iya. Hukuman sanksi sama Pak? Kalau hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman itu sepertinya kayak kita benar-benar menghukum seorang tapi lebih jauh dari apa yang dia berbuat kalau ini dilihat dari konteks tindakan guru. Tapi kalau kita berupa hukuman penjara itu mungkin sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Tapi kalau untuk seorang guru mengajarkan murid tadi, ini sepertinya kalau hukuman itu terlalu tinggi, jadi tidak ada proses pembelajarannya. Seperti kata disiplin tadi, pembelajaran Pak. Jadi kalau sudah disini konsekuensi, di sini sudah ada sebelumnya telah dikasih garis besar oleh guru-gurunya dan disepakati bersama oleh murid-murid bahwa itu adalah pembelajaran mereka untuk menjadi manusia lebih baik dan akan berguna nanti dikembalikan di masyarakat saat bertugas bersama-sama. Karena mereka, anak-anak kita ini nanti siapa yang tahu ke depannya, mereka adalah para pemimpin dunia kita. Itu kira-kira. Pertanyaan berikutnya gini. Nah, kok saya dengan Bu Vivi? Hukuman dengan sanksi sama ya? Iya Pak. Ferdi Sambo ilustrasi ya? Ilustrasi. Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana, maka Ferdi Sambo kena sanksi hukuman seumur hidup. Tepat? Kena sanksi dihukum seumur hidup. Tepat nggak? Apa lebih tepat Ferdi Sambo kena hukuman penjara seumur hidup? Hukuman Pak, hukuman Berarti sanksi dengan hukuman beda apa sama? sama hukuman sama sanksi ya, beda konsekuensi. Ya, makanya beda. Secara fisiologinya beda. Karena kalau hukuman itu akibat dari perbuatan yang melanggar aturan yang berat, ya yang berat dalam arti kategorinya berat. Tapi kalau sanksi, maka diharapkan dengan pemberian sanksi itu orang yang melakukan pelanggaran aturan atau apapun kemudian dia hanya mendapat sanksi, maka diharapkan akibat sanksi ini dia akan kembali menjadi baik. Filosofinya berat hukuman. Maka tidak tepat anak yang terlambat dikasih hukuman, tidak tepat. Yang tepat anak yang datang terlambat ke sekolah, yang tepat adalah kena sanksi dari pihak sekolah. Nah, karena sekolah sering latah menyebut anak dihukum, sehingga itu menjadi makanan orang-orang yang mencari kesempatan itu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, karena judulnya budaya positif, kita ubah dulu budaya positif kita. Menghukum anak itu kita hilangkan, yang ada adalah memberi sanksi kepada anak ini. Karena sanksi itu mendidik. Kayak anak terlambat jam olahraga, dia kena sanksi. Lari keliling lapangan basket 2 kali, itu sanksi. Konsekuensi dari keterlambatan itu mendidik, tidak menghukum. Gitu ya. Sepakat kita ya? Sepakat. Aku nambah deh kalau sepakat. Terima kasih Bapak, Ibu Vivi. Ya, jadi itu tadi perbedaannya ya, ada hukuman sama konsekuensi. Oke. Hukuman, sanksi, konsekuensi. Oke. Ya, kita lanjut. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, karena dia sudah menjatuhkan, maka dia harus mengganti atau membersihkan ya. Oke, lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, oke, hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya, karena dia terlambat 10 menit. Oke. Ya. Oke, jadi kita udah lihat ya perbedaannya antara hukuman, sanksi dan konsekuensi.
Ya, jadi ini nah perbedaan hukuman lalu sanksi konsekuensi. Misalnya, ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Sementara sanksi atau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Oke. Selanjutnya, ketika hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk waktu lama. Ya, ketika dihukum, anak-anak mungkin merasa sakit hati, ya. Dan ketika dia diberikan konsekuensi, mungkin mereka merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Oke, selanjutnya dalam hukuman anak bisa membenci kedisiplinan. Ya, jadi makanya kita kalau dengar kata disiplin itu rasanya tidak nyaman terus kalau dengar kata disiplin, ya. Tapi kalau diberikan konsekuensi atau sanksi, dia lebih menghargai. Selanjutnya dalam hukuman itu ada paksaan, sedangkan di dalam konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Terus dalam hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan di dalam konsekuensi atau sanksinya itu mendorong anak agar menyesuaikan diri. Oke, dan selanjutnya kalau hukuman itu bisa menyebabkan konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi memberikan konsep diri yang lebih baik bagi anak. Oke. Nah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dia ada hukuman, dia berusaha untuk menutupin apa kesalahannya. Tapi ketika dia mengetahui konsekuensinya, dia akan belajar mematuhi peraturan tersebut. Dan juga ketika seorang anak mendapat hukuman, mungkin dia akan merasa marah, ya, rasa bersalah, merasa dipermalukan, ya, dan tidak dihargai. Tapi ketika dia tahu konsekuensi dari perbuatannya, mungkin dia merasa tidak nyaman, ya, tapi hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya dia akan belajar dari kesalahannya tersebut. Oke, ya, sampai di sini untuk sesi pertama. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya, atau kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke sesi kedua. Semoga tidak ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan masuk ke sesi kedua. Mungkin nanti pertanyaan bisa sekalian sama sesi kedua yang akan dilanjutkan oleh Ibu Mesya Suryani. Boleh Ibu Mesya. Just let go and make each moment slide and take your sweet time, sweet, sweet time, sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet time, sweet, sweet time, sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet
setuju nggak yang punya pendapat kasus tadi? Iya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Yang pendapat. Enggak ya? Iya. Kasus 2 tadi ya Pak. Setuju? Iya. Ngeci balak kan? Iya, padahal nggak setuju. Maksud saya setuju itu dari apa yang kamu tuangkan itu, kemudian ditanggapi oleh CGP ini sama dengan kendakmu. Balak. Padahal lirik kanan kiri itu tanda indikasi bahwa dia kurang sependapat. Tadi sebenarnya Pak Iya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau diskusikan ya, terutama iya, kasus ini kan bukan kasus yang kita buat-buat. Kasus itu real, dalam arti kita sering menemukan kasus-kasus yang seperti itu, tetapi kita kadang bingung memposisikan kita itu dalam posisi yang sebagai apa gitu. Apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai penghukum seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, apakah kita sebagai apa ya, teman ya, menyambung chemistry-nya. Tujuannya padahal mungkin sama ya, tujuannya sama dalam artian untuk memperbaiki perilaku yang salah daripada si anak, tetapi karena posisi kita yang tidak pas di dalam masalah itu, maka eksesnya pasti berbeda. Ekses yang dihasilkan terhadap si anak pasti berbeda, gitu. Karena anak ini namanya anaknya orang banyak, anaknya orang berdua saja macam-macam, apalagi anaknya orang banyak, pasti ya karakternya macam-macam. Ada yang perlu pendekatan secara menempatkan seorang guru pada posisi kawan sebaya. Kemudian ada juga anak yang menuntut bahwa guru itu harus tegas. Nah, ketika guru itu harus tegas, maka dia bisa berperan sebagai penghukum dan sebagai manajer tegas, menegakkan aturan ataupun norma. Saya tadi berbisik dengan Bu Nesa. Kalau norma itu dalam ilmu sosiologi, human sosiologi, itu norma itu ada yang disebut dengan norma tertulis, dengan ada norma yang tidak tertulis, yang disepakati dan dipegang erat, dipegang teguh oleh masyarakat. Nah, nanti identitas secara antropologinya itu akan berbeda sebutannya, kan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang karakter anak, maka kita banyak kajian ilmu yang bisa menjadikan atau kita jadikan rujukan untuk lebih memahami kepada karakter-karakter si anak itu. Karena dalam penanganan kasus, ketika kita semuanya pukul sama dengan cara dan metode yang sama, maka itu sudah efektivitasnya juga akan jauh. Jadi kita harus tepat hukum atau sanksi lah, atau berikanlah sanksi kepada anak sesuai dengan bobot pelanggaran yang ia lakukan. Ketika sanksinya terlalu berat dibandingkan dengan pelanggaran yang dia lakukan, maka tidak justru memperkuat daripada aturan yang sedang kita jalankan, justru akan membuat pelemahan di dalam aturan yang sedang kita jalankan. Maka aturan yang baik atau norma yang baik itu ketika norma itu memiliki sanksi yang sepadan, sanksi yang pas gitu. Jangan melanggar gara-gara cuman sepatu, tetapi sanksinya kayak dia bolos tanpa izin selama 1 minggu, kan beda. Nah, jadi ada klarifikasi. Maka saya pernah membuat
untuk penyeimbang dan lebih asas adil, saya pernah membuat kredit poin terhadap pelanggaran aturan tata tertib siswa, dan itu efektif dan itu disepakati oleh seluruh siswa dan diketahui oleh orang tua. Maka pelanggaran-pelanggaran yang levelnya sepadan, maka kredit disepakati oleh sekolah dengan orang tua wali siswa melalui perwakilannya, maka sekolah bisa dan punya hak untuk mengambil keputusan yang paling keras, yaitu memberhentikan si siswa. Itu ada tahapannya gitu. Jadi saya pikir belajar memecahkan dan menangani kasus itu adalah hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru berposisi sebagai manusia yang dewasa yang mampu berpikir dengan baik di antara anak-anak yang perlu pendampingan di dalam rangka pemahaman terhadap aturan-aturan yang harus mereka pahami, baik itu aturan yang lebih kita kedepankan adalah aturan yang ada di sekolah, maupun pada rujukannya nanti anak-anak juga harus patuh dan mengerti tentang peraturan dan perundangan yang berlaku di dalam masyarakat. Sama contohnya itu tadi, kenapa orang naik sepeda motor harus menggunakan helm? Itu kan bukan ranah kita gitu, bukan ranah Bapak Ibu guru, tetapi itulah yang diharapkan dengan pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru berkaitan dengan pemahaman anak-anak dengan aturan, maka anak mengerti juga aturan yang berada di lingkungan hidup mereka itu. Saya kira itu Bu tanggapan saya, karena ini dari tadi saya berpikir kok senetnya tidak ditawar-tawari, jadi belum ada yang berani buka. Saya pun sudah saya buka tapi belum saya intip gitu. MC-nya tidak nawari Bu. Ya lihat ya Bu. Nah, si Lisa sama itu udah kebagian ya. Ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya Bu CGP, Bu Maisa, Bu Agustin. Kemudian saya kemarin berpesan ke penggerak itu kan Bu Eka, Bu Bibi, Bu mana, Bu Reni itu jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada CGP siapapun itu, karena orang lebih muda usianya, ketika dia sudah duluan melewati itu, maka dia punya cerita untuk itu. Orang tua yang belum pernah naik haji, jangan pernah berharap dia akan bercerita tentang bagaimana. Orang tua yang belum pernah naik haji, jangan pernah berharap dia akan bercerita tentang bagaimana dan apa yang harus diperlukan dalam rangka naik haji. Tapi tanyalah anak muda yang pernah naik haji, karena dia punya pengalaman itu. You understood? Yes. Karena sampai Bu Agustin, aku bahasa Inggris sedikit. Iya kan gitu ya. Saya sama dengan tamu Pak Pir kemarin, saya tidak nyangka kalau itu murid saya, Bu. Wakilnya SMK Sumbawa. Kamu belajar dengan orang yang tepat. Kenapa tepat? Karena orang kita banyak yang belajar pada orang yang tidak tepat. Saya nyatakannya sederhana banget. Seseorang itu pengen pintar buat bakso, tetapi dia salah alamat. Dia belajarnya dengan tukang tekwan. Maka bakso yang dihasilkan enak-enak, tapi rasa tekwan gitu. Enak, bisa dimakan, bisa gitu. Nah, itu lah Pak Bu Bibi ya. Jadi analogi yang seperti itu kan sebenarnya menarik bagi anak-anak, dan itu kadang memposisikan ketika kita sebagai guru posisinya ke dalam 3 level yang disebutkan tadi. Dia selaku manajer, dia selaku penghukum, dan dia selaku teman. Guru yang baik itu, ketika 3 level itu menyatu di dalam diri guru dan bisa mengkolaborasikan 3-tiganya, maka guru itu pasti luar biasa. Luar biasa, bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Nah ini kan apa ya?
Saya sebenarnya dari tadi itu main HP, tapi kuping saya kan dengar apa yang disampaikan Bu Agustin, disampaikan Bu Mesa, saya rekam semua yang dikomentarkan Bu Indah, yang dikomentarkan Bu Bibi, ada semua dalam otak saya itu. Sehingga saya punya harapan yang luar biasa besar ketika kita sudah punya visi yang seperti itu, mayoritas kita punya visi yang seperti itu, maka kita tidak perlu menggerak-gerak, tidak perlu menghimbau-himbau, karena kita akan mengikuti yang belum, akan mengikuti dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan membuat tradisi baru. Tradisi itu tidak mesti harus digerak-gerak kok. Tradisi itu ketika mayoritas itu sudah melakukan itu, maka yang minoritas mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan mengikuti itu. Itulah yang disebut dengan tradisi. Tradisi kan berawal dari kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi tradisi. Nah, ketika tradisi itu kemudian ketika orang melakukan atau tidak, ada semua dalam otak saya itu. Sehingga saya punya harapan yang luar biasa besar ketika kita sudah punya visi yang seperti itu, mayoritas kita punya visi yang seperti itu, maka kita tidak perlu menggerak-gerak, tidak perlu menghimbau-himbau, karena kita akan mengikuti yang belum, akan mengikuti dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan membuat tradisi baru. Tradisi itu tidak mesti harus digerak-gerak kok. Tradisi itu ketika mayoritas itu sudah melakukan itu, maka yang minoritas mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan mengikuti itu. Itulah yang disebut dengan tradisi. Tradisi kan berawal dari kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi tradisi. Nah, ketika tradisi itu kemudian ketika orang melakukan atau tidak melakukan yang biasa dilakukan itu ada yang kurang dan merasa berdosa, maka tradisi itu menjadi adat atau peradaban, bukan peradaban, tapi menjadi adat. Dia lebih mengikat. Tradisi apakah mengikat? Belum. Tetapi ketika sudah tradisi tidak dilakukan, kemudian ada yang kurang dan ada merasa salah dalam dirinya, ada nilai ada nilai yang kurang di dalam menjadi bagian komunitas itu, maka itu sudah menjadi bagian dari adat. Kayak adat kita banyak yang sudah hilang. Kenapa hilang? Karena dikikis hilangnya kebiasaan, gitu ya. Hilangnya kebiasaan. Maka ketika kebiasaannya hilang, adatnya pasti hilang, gitu. Contoh Bapak Ibu, yang paling sederhana dan ini punya nilai ekonomis tinggi, sederhana dan itu hilang. Kalau zaman saya, Bapak Ibu, itu ketika ada orang mau nikah, maka untuk membuat hiasan dari janur ya, dari kelapa muda, itu tidak perlu orang lain, tidak perlu tenaga khusus, karena semuanya bisa. Dia membuat itu semuanya bisa. Nah, karena itu tidak di tradisi ini tidak diturun-temurun, tidak ditransmit dengan baik, akhirnya tradisi ini menjadi hilang. Sehingga itu menjadi profesional, kan gitu. Menjadi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, membuat hiasan janur itu. Kalau dulu pasti bisa. Menjadi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, membuat hiasan janur itu. Kalau dulu pasti bisa, semuanya bisa gitu, karena semuanya dikerjakan secara gotong royong, sambil bekerja, sambil belajar, kan gitu. Itu semuanya bisa, saya pun bisa. Ini yang sudah hilang. Banyak orang Jawa yang nggak bisa baca tulisan Jawa, kenapa? Karena hilang. Gitu. Hilang. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dari rangkaian kegiatan guru penggerak ini berdampak yang luar biasa bagi sekolah ini. Terutama semakin banyak yang menjadi CGP, semakin nyaman. Semakin nyaman, karena tidak saling pasti terjadi saling support, tidak saling iri-irian. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak atas masukannya, atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu bisa kita terapkan untuk di kelas ataupun di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kehadiran untuk kegiatan kami hari ini. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Kami selaku CGP Bu Agustin dan saya Bu Mesa, mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sambil dicicipi, tadi sudah disinggung tadi ya. Silakan dimakan dulu. Terima kasih Ibu dan Bapak dan Ibu semua sudah stay di sini, sudah hadir di sini untuk kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, sudah di penghujung acara. Untuk sekalian menutup kegiatan kita hari ini, mungkin akan ada doa yang akan diimami oleh Pak Fikri. Pada Bapak dipersilakan. Pak Fikri ya. Dan di penghujung acara, untuk sekalian menutup kegiatan kita hari ini, mungkin akan ada doa yang akan diimami oleh Pak Fikri. Pada Bapak dipersilakan. Pak Fikri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وعافية في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Demikian tadi doa yang sudah dipimpin oleh Ustaz Fikri ya. Dan selanjutnya dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.